akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau sangat baik dalam hidup kami semua. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami terima dan kami nikmati tiap-tiap hari. Hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, diberkati firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati firman ini, sehingga firman ini menjadi kekuatan yang baru buat kami untuk menghadapi jalannya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil sebuah tema, yaitu siap menghadapi badai. Saya ambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita harus siap menghadapi dua hal.
Jadi dua hal kita harus siap menghadapinya. Yang pertama adalah kita harus siap menghadapi berkat. Nah, ini pasti senang Ibu Bapak. Tetapi yang kedua, kita harus siap menghadapi badai. Pertama, siap menghadapi berkat. Kedua, kita harus siap menghadapi badai. Nah, kalau berkat mesti Ibu Bapak, kita semuanya, hampir semuanya senang. Berkat. Tetapi ketika kita menghadapi badai, apakah kita siap? Apakah kita juga mau menghadapi hal itu? Bahkan badai itu terjadi ujuk-ujuk bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk, bahasa Indonesia mendadak, tiba-tiba. Dan tidak bisa kita perkirakan waktunya. Dan ternyata Tuhan kadang-kala izinkan badai itu terjadi. Lewat firman Tuhan hari ini, Markus 4 ayat 35 sampai 41, kita bisa baca dan di dalam teks nanti ditunjukkan kepada kita bagaimana kita harus siap menghadapi badai. Mari kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Begini firman Tuhan tertulis, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi dasar perenungan kita untuk kita siap menghadapi bukan hanya berkat, tapi juga harus siap menghadapi badai. Ada 3 hal yang kita bisa lihat, bisa kita dalami maknai untuk kita siap menghadapi badai. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa orang Kristen pun tidak luput dari badai hidup. Sekali lagi, sadari, kita harus sadar bahwa orang Kristen, orang percaya pun tidak luput dari badai hidup. Perhatikan kondisi murid-murid waktu itu. Apakah Yesus tidak bersama dengan mereka? Apakah mereka sendirian atau Yesus bersama dengan mereka? Dalam teks yang kita baca, Yesus bersama dengan mereka. Ayat 36 ayat sampai 37, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya Yesus bersama dengan murid-murid. Wah, pikirnya kalau Yesus bersama dengan murid-murid, wah tenang, santai, penuh dengan berkat, penuh dengan hidup yang nyaman. Ternyata ayat setelahnya, ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Yesus ada di situ bersama dengan murid, tetapi taufan dahsyat mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang pertama, mari kita sadar bahwa orang Kristen pun tidak luput dari badai hidup. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami badai hidup, maka
sebelum kita menghadapi badai itu, pertama kita harus siap. Apa persiapan kita? Sadarilah, oh ya, orang Kristen pun tidak luput dari badai hidup, walaupun Yesus bersama dengan kita. Yang kedua, mari kita lebih dalam lagi. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa orang Kristen tidak luput daripada hidup, yang kedua adalah jaga kualitas iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jaga kualitas iman kita kepada Tuhan. Kualitas iman kepercayaan kita mempengaruhi respon tatkala kita menghadapi badai hidup. Ada dua respon yang ditujukan murid waktu itu tatkala kualitas percaya mereka, kualitas iman mereka itu di level yang terendah saat menghadapi badai waktu itu. Apa respon mereka? Dan itu memperlihatkan kualitas iman mereka sangat rendah. Yang pertama adalah mereka meragukan kepedulian Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mulai menyalahkan Tuhan dan mengira bahwa Yesus tidak peduli lagi. Itu bisa kita lihat Markus 4 ayat 38 dan 40. Saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur diburitkan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Berarti respon yang salah karena kepercayaan mereka levelnya sangat rendah. Apa? Meragukan kepedulian Tuhan. Mereka sudah berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak peduli lagi kepada mereka. Yang kedua, respon apa yang salah? Karena ternyata level iman mereka sangat rendah. Yang kedua, level apa? Yang kedua, responnya apa? Ketakutan yang dahsyat. Ayat yang 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Kata Tuhan Yesus. "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi ketakutan itu terlihat dalam kehidupan murid-murid. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Level yang rendah, sangat rendah. Sehingga jaga kualitas iman kita. Sehingga ketika kita menjaga iman kita kepada Tuhan tetap luar biasa, tetap makan bertumbuh iman kita, maka respon kita sangat luar biasa. Bukan ragu dan bukan takut, melainkan tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kepercayaan kita kepada Tuhan dalam kondisi badai apapun juga. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tatkala Tuhan Yesus bersama dengan kita, memang kadangkala badai terjadi, tetapi badai pasti berlalu. Ada satu ayat yang luar biasa, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan buat kita semuanya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ayat yang sangat luar biasa yang menguatkan kita tatkala kita menghadapi badai. Kenapa? Pencobaan badai pasti berlalu. Bahkan pencobaan atau badai itu tidak melebihi kekuatan kita, bahkan kita sanggup menanggungnya. Karena ada kuasa Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Filipi 4 ayat 13 menunjukkan hal itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kita cakap menanggungnya di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus di surat Filipi. Jadi apapun jenis badai hidup itu, jangan takut, percaya saja, jaga iman kita, jaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kita sanggup menanggung setiap badai, sanggup menanggung setiap permasalahan hidup kita. Dan kita ingin percaya, badai pasti berlalu. Yang ketiga adalah di balik badai ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Yang ketiga, di balik badai ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Markus 4 ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah dan tenanglah.
Apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau pun itu menjadi teduh sekali. Luar biasa sekali. Danau yang mengamuk, ombak yang mengamuk, bahkan air masuk ke dalam perahu. Dengan perkataan Yesus, diam dan tenanglah. Aman, tenang, reda, teduh sekali. Ini menunjukkan ada kuasa Tuhan yang menyatakan. Yesus peduli, Yesus mengerti apa yang kita butuhkan. Tatkala menghadapi badai, Yesus bersama dengan muridnya. Dan tatkala Yesus bersama dengan muridnya, ada ketenangan, ada kedamaian, ada mujizat yang Tuhan nyatakan yang luar biasa. Oleh karena itu, bersyukurlah tatkala kita menghadapi badai. Bersyukurlah tatkala kita menghadapi masalah. Kenapa? Di balik masalah, di balik badai, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Dan kita akan melihat dan menikmati betapa hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siap menghadapi badai. Bukan hanya berkat yang kita hadapi, tapi badai. Tapi jangan khawatir. Mari kita siapkan kita siap, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita sadar bahwa orang Kristen pun tidak luput dari badai. Yang kedua, jaga kualitas iman kita. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kita sehingga kita sanggup menanggung setiap badai, setiap masalah hidup. Yang ketiga adalah di balik badai ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ada mujizat Tuhan yang dahsyat yang akan dinyatakan buat kita semuanya. Sekali lagi, badai pasti berlalu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang dahsyat hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sudah merenungkan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Jamah hidupnya, berkati hidupnya, berikan kekuatan yang dahsyat, berikan kesiapan dalam menghadapi badai apapun juga. Kami yakin Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan kuasa, menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam setiap permasalahan dan badai hidup kami masing-masing. Dan kami percaya badai pasti berlalu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam situasi apapun juga berkat-Mu mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.